Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Bagi yang belum punya bukunya, sebenarnya Anda bisa download gratis PDF-nya. Bisa pakai HP atau tablet bahasa Arab. Ya, yang gratis bahasa Arab, yang bahasa Indonesia saya belum nemu, atau mungkin cari di aplikasi, kayaknya barangkali ada yang buat aplikasi Riyadhus Shalihin sehingga Anda tetap bisa mengikuti walaupun tidak bawa buku. Baik, kalaupun bahasa Arab nanti sama seperti kitab yang kami gunakan sehingga Anda bisa mangkul. Nah, jadi saya baca sambil diharokati gitu kan. Pelan-pelan nanti selesai Riyadhus Shalihin jadi ustadzah. Masya Allah. Sebentar, ini lagi mengkondisikan linknya. Saya kirim WA ya. Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa nama asli Imam An-Nawawi? Siapa nama asli Imam An-Nawawi? Lihat di cover bukunya itu kan ada. Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. Ada? Tidak ada. Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. Rawahul Bukhari an Anasin Ibn Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Siapa nama asli Anas? Siapa nama asli Anas bin Malik? Nama aslinya Anas, ya. Ibunya siapa namanya? Ummu Anas. Ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Yang terkenal ya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau punya suami namanya Malik bin Nadhr. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tulis di sini. Ini wanita hebat, namanya Ummu Sulaim. Beliau punya suami namanya Malik bin Nadhr. Nah, Malik bin Nadhr ini
ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam. Malik bin Nadhr nggak mau masuk Islam. Lalu dia memberi ultimatum kepada istrinya, jangan kamu ajak anakku untuk masuk Islam. Tapi Ummu Sulaim justru mengajak Anas masuk Islam. Akhirnya Malik bin Nadhr minggat. Dia meninggalkan Madinah dan mati gak tahu agamanya apa. Yang jelas dia mati kafir. Kemudian Ummu Sulaim nikah lagi dengan seorang lelaki yang waktu itu masih musyrik. Namanya siapa? Abu Talha. Abu Talha. Dilamar oleh Abu Talha. Apa maharnya? Apa maharnya? Beliau tidak minta apapun, cuman Abu Talha diminta masuk Islam. Sehingga maharnya Ummu Sulaim adalah Islamnya suaminya. Tidak ada wanita yang maharnya lebih tinggi melebihi maharnya Ummu Sulaim. Baik, Anas bin Malik dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW di usia 10 tahun. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang memberikan hadiah kepada Anda. Aku tidak punya apapun. Beliau seorang janda. Suaminya minggat sebelum nikah dengan Abu Talha. Selain seorang anak yang paling berharga bagiku, yaitu Anas. Silahkan Anda jadikan sebagai pembantu. Akhirnya Anas dijadikan pembantu Nabi SAW, sehingga gelarnya Anas apa? Gelarnya Anas khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gelarnya Anas, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu itu mulia enggak? Tergantung yang dibantu ya. Khadimul Haramain, pelayan 2 kota suci, itu gelarnya siapa? Gelarnya siapa? Pelayan 2 kota suci, gelarnya siapa? Semua raja Saudi. Semua raja Saudi gelarnya Khadimul Haramain. Kalau rajanya Jogja, gelarnya apa? Hamengkubuwono. Kalau Solo, Mangkunegara. Sehingga masing-masing raja itu punya gelar. Gelarnya raja ini gelarnya raja ini, dan seterusnya. Nah, gelarnya raja Saudi itu pembantu. Tapi pembantu 2 kota suci. Khadimul Haramain, pembantu atau pelayan 2 kota suci. Gelarnya Anas bin Malik juga pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia enggak? Mulia. Andaikan Anda diminta untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak digaji, mau? Yang benar. Baik. Dan tentu saja Anas tidak dibayar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas usia berapa? Ada yang tahu? Ada dapat hadiah enggak? Hadiah masih ada? Oh, masih ada. Saat Nabi SAW wafat, Anas usia berapa? Nabi SAW di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti saat Nabi SAW wafat, Anas usianya 20 tahun. Baik, kita lanjutkan. Qala, Anas bercerita, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami baru saja pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Tabuk itu di mana? Utara jauh Madinah, ke arah Syam. Syam itu di mana? Bagian utara Jazirah Arab. Ada Palestina, ada Yordan, ada Lebanon, Suriah, itu Syam. Tabuk itu di pinggiran selatan Syam. Jadi masih masuk Jazirah Arab, tapi bagian utara atau selatannya Syam.
kira-kira 800 atau 900 kilo dari Madinah ke Tabuk. Sepulang Nabi SAW dari Tabuk, faqala, beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati, ada beberapa orang yang tertinggal di Madinah, tidak ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Ma salakna syi'ban wala wadiya, apapun yang kita lakukan dalam perjalanan ini, baik melewati lembah atau melewati pegunungan, illa wahum ma'ana, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kita, karena mereka membersamai kita. Habasahumul udhru, mereka tertahan karena punya uzur. Yang dimaksud itu siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Ada beberapa sahabat yang dia sakit, dia punya uzur sehingga tidak bisa ikut berangkat bersama Nabi SAW. Jasadnya di Madinah, tapi hatinya bersama rombongan kaum muslimin ikut jihad. Maka mereka berangkat dengan hatinya, walaupun jasadnya tertinggal di kota Madinah, karena ada uzur. Baik. Peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi tahun berapa? 9 Hijriah. Nabi SAW mengajak kaum muslimin semuanya untuk keluar. Yang laki-laki yang siap jihad, keluar ikut bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Dengan jarak perjalanan berapa tadi? 900-an kilo. 1 bulan perjalanan. Dan itu di musim panas sebelum kurma panen. Sehingga perbekalan makanan ketika itu terbatas. Maka pasukan perang Tabuk itu disebut dengan Jaishul Usrah. Disebut Jaishul Usrah. Jaish itu artinya pasukan. Al-Usrah, inna ma'al usri yusra, pasukan melarat, pasukan yang dalam kondisi kesulitan. Kenapa? Karena bahan makanannya terbatas dan harus melintasi padang pasir dengan jarak 900 kilo. Perjalanan jauh selama 1 bulan. Maka dalam peristiwa perang Tabuk ini ada ujian besar bagi kaum muslimin, sehingga banyak yang izin, terutama orang-orang munafik. Nah, disitulah para ulama mengatakan ada 5 jenis orang yang tidak ikut. Yang pertama, orang yang diizinkan Nabi, ditugaskan untuk menggantikan Nabi SAW di Madinah, jaga di Madinah. Jadi Madinah tetap harus ada pemimpinnya, maka ada yang ditugaskan untuk jaga. Dan beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib gak boleh ikut. Kamu gantikan aku di Madinah, jadi pemimpin Madinah sementara, karena Nabi SAW mau meninggalkan Madinah. Tapi Ali tetap memaksa pengen ikut. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ali, amatarda an takuna bi manzilati Harun min Musa, apakah kamu tidak merasa bahagia ketika posisimu sebagaimana layaknya Harun ketika ditinggal oleh Musa. Musa meninggalkan Bani Israel untuk menghadap Allah Ta'ala, dan yang menggantikan sebagai pemimpin jaga ini Bani Israel siapa? Nabi Harun. Baik, yang kedua, ada orang yang tertinggal karena punya uzur. Tertinggal karena uzur, seperti yang sudah tua, yang sakit, anak-anak, ibu-ibu yang tidak wajib